Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 2. Persatuan dalam perbedaan. Subtema 1. Bekerja sama mencapai tujuan. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 1, di mana tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, setelah membaca teks tentang menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang terakhir atau yang kelima, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, di sini setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Agustus 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari datar, laut, dan udara. Peristiwa ini pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan atau pembicaraan atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK.
Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Jadinya menggunakan kalimat efektif. Jadinya kalian bisa mengisi peta pikiran. Berdasarkan teks ini kalian menggunakan peta pikiran dari bacaan tersebut. Ini hanya ditulis hanya jawabannya saja. Jangan ada nulis pertanyaannya. Jadi jawabannya saja yang ditulis. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, di sini masing-masing hewan tersebut memiliki ciri-ciri khusus. Memiliki ciri-ciri khusus atau tempat tinggalnya. Nah, di sini ayam, ciri-ciri hewan ayam itu bagaimana? Berbulu, memiliki paruh runcing, berkaki dua, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Apa sih yang berkembang biak bertelur di tema 1? Kalau bertelur berarti ovipar. Ciri-ciri habitatnya. Habitat itu apa? Tempat tinggalnya. Yang daratan yang lapang seperti perkarangan belakang rumah. Kalau bebek gimana? Bebek ciri-ciri hewan, bulu yang berlapisi lilin, memiliki paruh berbentuk sudu, kaki yang berselaput, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya, daratan yang becek maupun daratan yang dekat perairan tawar. Ikan, ciri-ciri hewan ikan bernapas dengan insang, berdarah dingin, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik tetapi tergantung spesies, berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Nah, ini kalian sudah pernah belajar di tema 1. Ovipar itu apa? Ovovivipar itu apa? Ciri-ciri habitatnya. Jadi tempat tinggalnya di perairan tawar atau air asin. Ciri-ciri hewan cicak. Hewan cicak bagaimana? Memiliki semacam perekat pada telapak kakinya. Memiliki ekor yang bisa putus ketika terancam. Memiliki 4 kaki, umumnya berwarna krim, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya hidup di permukaan vertikal, yaitu tembok, maupun permukaan horizontal, seperti atap rumah. Nah, di sini ayo membaca. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berkembang biak dengan baik? Kenapa? Ayo kita baca di sini ya mengenai bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat namun untuk mencari makan. Bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar dapat pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, itu tadi pembelajaran 1. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 2
Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasikan gerak pada tari indang. Yang keempat, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu memperhatikan gerakan pada tari indang. Nah, di sini ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaannya yang berbeda-beda. Namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah simboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Nah, sekarang amati gambar dan baca teks berikut ini. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Nah, ini seperti ini. Dari gambar ini, meskipun mereka berbeda, tapi mereka tetap bekerja sama dalam permainan. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selaras kelas. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lainnya. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-temannya di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, kamu tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun bekerja sama dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, beti, gobak, sodor, dan ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, dari bacaan ini
tidak boleh membedakan antar teman. Nah, selanjutnya, ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tarian secara berkelompok? Nah, ini kalian pernah nih praktek menari untuk yang perempuan. Diskusikan jawabanmu secara kelompok dan meragakan contoh-contoh pola lantai. Nah, sekarang amati gambar dan baca penjelasannya. Pola lantai dalam tari indang. Tangan kiri menupuk tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari mempergerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan pergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpuk tangan kiri. Nah, ini kalian bisa praktekkan di rumah. Nah, kemudian yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai atau bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan dengan cara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menumpuk kanan. Yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai atau bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpuk tangan kiri. Ulangi gerakan nomor 2. Ulangi lagi gerakan nomor 3. Yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan ke atas paha kiri, tangan kiri ke atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ulangi gerakan nomor 6. Ulangi gerakan nomor 7. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan ke atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kemudian digerakkan selama 4 hitungan. Yang terakhir, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan ke arah paha kiri, tangan kiri ke atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, ini kalian boleh lihat video berikut ini. Pandan tajamu di muaro, kami bernyanyi jotari indah, bau bek hati urang nanti bo. Ampun joma
Thank you.